para pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Salam sejahtera untuk Anda semua. Berjumpa kembali dengan kami dalam Mimbar Agama Katolik. Para pemirsa, di dalam kehidupan kita, kematian adalah bagian dalam hidup manusia. Namun demikian, tidak jarang bahwa kematian sering membawa kegelapan dalam kehidupan manusia itu sendiri. Dalam menghadapi kematian, kadang orang kehilangan harapan. Kadang orang merasa bahwa hidupnya habis, tiada lagi jalan keluar di dalam kehidupannya. Terlebih, kalau orang itu kehilangan orang yang dicintai dan karena kematian, dia merasa sendirian. Para pemirsa yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam perjumpaan kita dalam Mimbar Agama Katolik hari ini, kita akan bersama-sama bersharing tentang pengalaman kematian sebagai sebuah pergulatan iman. Telah hadir bersama dengan kita seorang yang mengalami penderitaan akan kematian. Orang yang dalam kehidupannya pernah mengalami keputusasaan, bahkan kemarahan kepada Tuhan karena kematian orang-orang yang dicintai. Namun demikian, dari pengalaman ini, beliau mendapatkan sebuah pembelajaran iman yang patut kita dengarkan bersama untuk menjadi pengalaman iman kita semua. Telah hadir di hadapan kita Bapak Ko Binghan Handoko. Beliau adalah Ketua Dewan Pastoral Paroki dari Paroki Hati Kudus. Selamat datang Pak Handoko. Bagaimana Pak Handoko, sehat? Sehat, Bro. Baik, terima kasih Pak Handoko karena telah berkenan hadir di dalam Mimbar Agama Katolik kita pada hari ini. Bapak Handoko, kami mendengar sedikit kisah tentang Pak Handoko, bahwa dalam pengalaman hidup Pak Handoko mengalami pergulatan iman. Pergulatan iman yang luar biasa, sampai pada puncaknya pergulatan itu ketika Pak Handoko harus kehilangan orang-orang yang dicintai. Nah, para pemirsa yang terkasih, mari kita akan bersama-sama mendengarkan bagaimana pengalaman pergulatan iman itu yang dialami oleh Bapak Handoko. Bapak Handoko, mungkin Pak Handoko bisa menceritakan apa yang sebenarnya terjadi dengan kehidupan Pak Handoko sebelumnya hingga mengalami sebuah pergulatan iman. Ya, baik. Jadi terima kasih Romo atas kesempatan yang sudah diberikan. Mungkin saya akan memulai dalam sebuah kehidupan saya berkeluarga dan situasi yang amat umum ya, punya istri, punya anak, punya pekerjaan yang baik, dan kami menikmati saat-saat kebersamaan bersama keluarga dengan ya bahagialah. Saya juga mulai aktif dalam kehidupan menggereja. Saya ingat waktu itu juga terlibat dalam banyak aktivitas gereja. Dan semuanya berjalan secara umum sebagaimana layaknya keluarga-keluarga Kristiani. Nah, sampai kemudian kami mengalami sesuatu ya, itu saya ingat tahun 2014, istri saya almarhum itu terkena stroke. Stroke-nya termasuk yang cukup parah ya, karena memang separuh badannya itu kemudian tidak bisa digerakkan sama sekali, Romo. Dan kemudian dalam semua aktivitas itu memang harus dibantu. Saya masih ingat itu mungkin ya saya anggap seperti gempuran yang pertama ya, karena kita kan tidak pernah siap atau bahkan tidak ada yang mau menginginkan ada peristiwa seperti itu dari keluarga yang selalu bersama-sama bisa jalan, tiba-tiba istri mengalami kejadian seperti itu.
Nah, cukup sebenarnya cukup ada satu rasa yang mulai muncul dalam hati saya. Rasa apa itu Pak waktu itu? Kenapa ini terjadi pada saya? Oke, baik. Jadi ada mulai muncul pertanyaan dalam hati. Ya. Kenapa kok ini terjadi dengan saya? Kenapa terjadi saya? Karena kemudian kan juga dalam masa-masa itu kami kadang-kadang ya tetap saya ajak istri ke gereja, tapi dengan kondisi yang seperti itu. Saya masih ingat, jadi karena dia tidak bisa berjalan, saya mesti memopong dia untuk masuk ke gereja. Dan bisa dibayangkan seluruh umat dalam gereja itu melihat ke arah kami. Mungkin saya cukup banyak kenal yang di sana ya, jadi kadang-kadang beberapa teman kemudian berjalan mendekati untuk bantu, tapi saya bilang tidak. Dan itu terjadi setiap saat kami pergi misa. Ada sesuatu rasa, namun ya sudah, saya ingat waktu itu saya berusaha untuk mencoba memahami dan menerima, meskipun saya juga tidak terlalu memahami sebenarnya. Nah, dari satu hal seperti itu rupanya kemudian berlanjut di masa-masa. Terus terang waktu itu saya mengalami semacam depresi ya, di awal-awal seperti itu. Tanda kutip depresi seperti itu. Nah, belum itu selesai, ditambah saya harus kehilangan sosok Bapak yang memang termasuk banyak sekali memberi support ya dalam kehidupan saya. Namun ya sudah, saya berusaha menerima sampai kemudian. Tidak sampai berapa tahun kemudian, ibu juga dipanggil. Ini cukup berat karena memang apalagi setelah bapak tidak ada, saya cukup dekat dengan ibu karena juga ibu waktu itu mengalami situasi sakit yang sama dengan istri dong. Stroke juga. Okay. Stroke tapi dalam kategori yang ringan. Saya mulai semacam terusik ya meskipun secara harfiah saya bisa tetap ke gereja, saya juga membantu dalam mengajar katekesi dan aktif dalam beberapa kegiatan, tapi tidak dipungkiri dalam sisi manusiawi saya mulai merasakan ada sesuatu yang tidak balance di sini, karena pemahaman kita kan mestinya secara waktu itu ya saya pahami harusnya kita bisa lebih baik, lebih bahagia ketika kita berusaha untuk hidup dengan baik. Oke. Dan seperti itu. Jadi waktu itu di benak Pak Handoko itu ada perasaan bahwa kenapa kok hal ini terjadi dengan saya begitu Pak ya? Iya. Padahal Pak Handoko sendiri merasa bahwa hidupnya itu baik. Rajin ke gereja, ya, seperti itu. Aktif di dalam kegiatan menggereja, bahkan sebagai volunteer ya, sebagai katekis, pengajar dan seterusnya. Tetapi kok ini terjadi dengan saya, nah gitu. Karena makin kesini kok terasa semakin banyak gitu ya? Banyak hal yang terjadi yang istilahnya mulai tanda kutip ya, batin kita mulai bertanya ini saya benar atau enggak nih seperti ini. Dan puncaknya itu saya ingat tahun 2021 istri saya dipanggil pulang juga. Tahun 2021 istri meninggal dunia. Ya, saat kalau semua masih ingat itu memang dalam situasi yang masih pandemi. Dan itu terus terang merupakan hantaman yang paling berat yang saya temui selama saya menjalani kehidupan di dunia. Jadi waktu itu terjadi, saya seperti tidak bisa nangis, Romo. Tidak bisa menangis karena perasaan seperti marah atau gimana, Pak? Ada sesuatu yang apa nih? Seperti blank dan
saya tidak bisa mungkin merasakan ini apa maksudnya seperti itu. Oke, baik. Jadi mungkin ya air mata tuh mungkin tidak cukup untuk saya menerima itu. Saya masih ingat. Jadi saat dia meninggal itu pas gereja sedang sibuk-sibuknya mempersiapkan, karena itu adalah malamnya nanti perayaan Kamis Putih tanggal 1 April. Nah, jadi saya juga waktu itu mengabari anak-anak, ya semuanya tentu amat terkejut. Pukulan yang amat berat sampai saya banyak ya pastilah ya, orang yang mengalami itu pasti mengalami masa-masa yang amat sulit sekali. Saya sampai ada satu fase saya merasa kayaknya sudah tidak ada gunanya lagi. Semua itu seakan seperti sudah semacam tidak ada semangat untuk hidup lagi. Hidup lagi ya. Jadi doanya itu sudah ya sudah kapan ini cepat pulang nih. jadi mau ikut seperti itu. Saya sampai ngalami banyak hal, Romo. Jadi memang karena tekanan-tekanan itu pada masa 40 hari itu memang amat berat sekali. Oke, Pak Handoko, bahwa dari pengalaman kematian, puncaknya adalah kematian istri, Pak Handoko mengalami peristiwa di mana hidupnya terasa gelap, terasa tidak ada lagi semangat untuk hidup, bahkan ingin mati. Baik Pak Handoko, kita akan melanjutkan sharing kita, namun sebelum ini kita akan berhenti sejenak untuk pesan-pesan berikut ini. Pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, tadi Pak Handoko sudah men-sharingkan pengalamannya, bagaimana dia mengalami kegelapan dalam kehidupannya. Dia yang seorang aktivis, yang memberikan diri dalam pelayanan di gereja, tetapi dia juga mengalami peristiwa yang tidak bisa diterima di dalam kehidupannya. Istrinya yang sakit, menderita stroke selama 7 tahun, lalu beliau harus kehilangan kedua orang tuanya, dan puncaknya adalah dia juga harus kehilangan istri yang dicintai. Nah, para pemirsa, apakah pengalaman ini kemudian membuat Pak Handoko juga kehilangan harapannya? Ataukah kemudian dia mengalami sebuah pergulatan iman berkaitan dengan kematian orang-orang yang dicintai ini? Maka kita akan bersama-sama kembali mendengarkan sharing dari Bapak Handoko bagaimana perjalanan pergulatan imannya itu. Bapak Handoko, tadi Pak Handoko sudah men-sharingkan, membagikan kepada para pemirsa tentang situasi yang pada waktu itu dialami oleh Pak Handoko. Dan bahkan Pak Handoko mengatakan, ya hidup saya itu rasanya sudah nggak ada artinya lagi, sudah nggak ada gunanya lagi. Bahkan Pak Handoko ingin segera mati juga, begitu bahasanya ya. Nah, lalu bagaimana kok Pak Handoko masih bertahan sampai sekarang kan gitu? Ya pasti ada sebuah pergulatan ya dalam perjalanan itu. Ya, jadi saya tuh sampai mengalami sebuah ekspresi yang sebenarnya cukup amat ini sekali ya, menakutkan. Dalam masa itu, jadi keinginan untuk itu sampai membuat, pernah saya tuh hampir tengah malam dong, keluar ke motor, kemudian saya naik motor dan ngebut, tujuan saya ke Via Khusus. Waktu itu belum ada ornamen salib, masih Rosa Mistika namanya. Karena tempat itu adalah tempat yang saya sering bawa
istri saya. Dan saya pacu motor tuh kuat, kencang sekali. Seperti orang yang sudah nggak itu lagi. Nah saya ingat mungkin Tuhan masih sayang sama saya ya. Jadi waktu itu kan amat bahaya sekali sebenarnya. Nah di KM 12 persimpangan itu tiba-tiba ada angin amat besar sekali. Cukup besar untuk membuat motor saya itu oleng ke arah kiri. Ke arah kiri itu berarti kalau terus itu kan 12 harap ya. Tapi kalau ke arah kiri berarti saya belok ke jalan pulang via Citra Grand City. Nah dari situ saya masih ingat saya seperti disadarkan waktu motor saya tiba-tiba mengarah ke arah kiri itu. Nah kondisi seperti itu saya alami benar. Jadi seperti orang yang istilahnya kok lama banget nih tidak dijemput-jemput, jadi kita yang jemput sekalian, kita mau datang sekalian, sampai seperti itu ya. Tapi akhirnya entah kenapa anak saya yang besar yang di Bali itu telepon dan kemudian dia ngomong, saya biasa, tapi dia ngomong seperti ini, "Pak, ini ingat ya saya belum menikah," dia bilang. "Mama sudah tidak ada." Dia ngomong begitu. Jadi jangan sampai nanti, maksudnya Papa jaga kesehatan supaya waktu saya menikah itu masih ada orang tua. Dia bilang begitu. Itu menyadarkan saya dan kemudian membuat saya mulai mencari sebuah jawaban kenapa ini terjadi pada kehidupan saya pada masa 40 hari itu. Jadi kemudian saya melakukan sebuah ya istilahnya upaya perjalanan untuk mencari jawaban itu ke salah satu tempat yang saya ingat itu tempat pertama kali saya mendapatkan semacam panggilan untuk jadi Katolik, yakni di Petilasan Gua Maria Kerep Ambarawa. Oke, baik. Jadi di kota kelahiran saya. Nah saya masih ingat itu perjalanan juga tidak mudah karena waktu itu Indonesia lagi pembatasan ya. Jadi dengan modal surat dari RT, kalau di Palembang saya lolos. Di Jakarta tuh sebenarnya saya kena cegat. Karena Pak polisi itu agak bingung. Dia tanya alasannya 40 hari mau mendoakan istri. Dia tanya, "Istri kamu meninggal di mana?" "Di Palembang." "Loh kok kamu mau ke Semarang?" Jadi kan itu satu hal yang aneh. Iya. Saya sempat ditahan, tapi waktu itu ada beberapa yang memang waktu itu memang terjadi di cancel, disuruh pulang kalau alasan tidak tepat. Nah waktu surat saya ditahan itu tiba-tiba jam 12. Jam 12 ini mereka ganti shift makan. Nanti kita lanjutkan lagi. Dia shift makan, selesai shift makan, rupanya petugasnya ganti dari orang lain. Nah, petugas lain itu rupanya melihatnya seperti yang di Palembang. Dia hanya tanya, "Kenapa kamu pergi?" "Ini saya mau doa 40 hari istri." "Oh ya sudah, langsung diteken dan langsung saya keluar." Jadi surat yang tadinya sebenarnya akan kena cancel itu secara ajaib ya keluar. Jam 12 Romo. Itu pas doain jelus. Nah jadi saya mengadakan perjalanan ke singkat kata ke Gua Maria dan di sana rupanya juga tidak mudah karena juga pembatasan. Jadi Gua Maria hanya dibuka satu trip itu saya ingat hanya 1 jam. Maka saya datang ke sana, tujuan saya cuma satu, Tuhan saya mau tahu kenapa ini terjadi. Saya mau ingin tahu ya, maksudnya ingin ada sebuah jawaban yang mungkin bisa membuat saya bisa menerima. Jadi Pak Handoko pada waktu itu ke sana untuk mencari jawaban. Mencari jawaban. Mencari jawaban kenapa peristiwa-peristiwa yang tadi itu kok terjadi. Iya, jadi mungkin ada semacam gejolak perasaan ya, mungkin bisa dikatakan semacam protes komplain lah. Semuanya sudah campur aduk ya, sudah campur aduk jadi satu. Dan saya ke sana dengan harapan untuk bisa menemukan jawaban. Okay. Dan kalau
tentunya saya berdoa rosario. Namun sepanjang doa rosario itu akhirnya saya nangis, menangis. Mungkin dulu diajarkan kalau laki-laki jangan gampang nangis ya, karena nanti kan cengeng itu. Namun dalam hal seperti ini, ya kita tidak bisa menahan. Nah, saya masih ingat waktu saya berdoa seperti itu, di selesai doa rosario itu, saya lihat pada patung Maria seperti ini ya, yang di sana. Saya masih ingat, saya dalam hati seperti teriak, "Ibu, salah saya apa?" Jadi saya ngomong, "Ibu, salah saya apa?" Di depan saya itu ada sebuah bangku. Sebenarnya peristiwa biasa ya. Ada bangku tersusun begini, terus para penziarah kan kalau berdoa duduk di bangku itu. Hanya waktu saya sudah mengatakan, "Ibu, salah saya apa?" pandangan mata saya tertuju pada satu bangku kosong loh. Sebenarnya itu peristiwa biasa, ada banyak bangku kosong, tapi entah kenapa di depan saya itu saya ngelihat ada satu bangku kosong. Dan waktu ngelihat itu, saya mengalami flashback. Saya ingat kalau almarhum istri ini rajin berdoa rosario. Jadi kalau setiap bulan Mei, bulan 10 itu, waktu itu di lingkungan kami hampir tiap hari doa rosario dan dia selalu ikut. Saya malah sering absen, sering bolong. Nah, jadi waktu almarhum itu rajin ya, berdoa rosario. Meskipun dia tidak ikut dalam perkumpulan seperti Legio Maria apa, tapi mungkin karena dia merasakan ada kedekatan itu, dia rajin berdoa rosario itu. Nah, jadi waktu saya melihat bangku kosong itu, di sini ini seperti ada muncul ya sebuah, mungkin dari dalam hati muncul seperti singkat saja kata-katanya, "Kamu gantikan tempat itu, tempat istri kamu itu." Jadi seolah-olah istri saya itu waktu berdevosi itu duduk di kursi itu, kemudian kan sekarang orangnya pergi, sehingga kursi itu kosong. Saya disuruh untuk menggantikan itu, duduk di situ, dan kemudian berdevosi kepada berdoa kepada Bunda Maria. Terus terang saya tidak tahu apa maksudnya waktu itu. Hanya karena saya merasa itu bagian dari yang saya dapat di perjalanan itu, akhirnya saya pulang. Saya langsung cari ketua Legio Maria dalam mindset saya. Saya langsung bergabung di sana. Dan kemudian sejak saat itu saya mengalami hari-hari di mana saya menumpahkan istilahnya semua hampir waktu untuk berdoa pada Bunda Maria, kepada Bunda Maria. Dan mungkin ya Romo, mungkin tanpa saya begitu sadari, secara perlahan kayak luka itu mungkin alami ya, itu bisa semacam pulih ya. Hanya terus terang saya katakan, saya mungkin tidak pernah mendengar ada jawaban. Saya tidak mendapat jawaban dari mungkin Tuhan, tapi justru sebaliknya saya kemudian melakukan sebuah laku devosi untuk sebagai istilahnya apa yang baik untuk saya dalam kehidupan. Oke, Pak Andoko. Ya, dalam perjalanan hidup Pak Andoko setelah mengalami pergulatan kehidupan yang demikian, ya, lalu kemudian sampai pada perjumpaan iman di Gua Maria Kerep. Nah, dari situ kemudian yang membawa Pak Andoko menjadi orang yang kemudian memiliki devosi yang kuat kepada Bunda Maria. Nah, baik para pemirsa TVRI dimanapun Anda berada,
kita bersama-sama sudah mendengarkan pergulatan iman dari Bapak Handoko. Dan kita akan melanjutkan sharing kita bersama dengan Pak Handoko. Namun sebelumnya kita akan berhenti sejenak untuk pesan-pesan berikut ini. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Pada wajah-Mu yang suci, mata-Mu nampak manis sejuk lembut. Kau pandang para abdi-Mu berdoa. Oh Bunda, penolong abadi. Engkau pangku anak-Mu, Yesus Putra Allah, sumber suka dan duka hati-Mu. Hanya Engkau sendirilah yang tahu pahitnya, manisnya hidupmu. Bukanlah kepadamu, oh Bunda, pandangan penuh cinta-Nya tertuju. Salib dan tombak mengisi lihatnya. Oh Bunda, penolong abadi. Tangan Bunda dipegang, di dekapnya erat, gambaran gelisah manusia. Bagaikan kera yang sengsara maut, siksaan salah manusia. Para pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, di dalam sharing pengalaman iman, pergulatan iman tadi, Bapak Handoko telah menceritakan bahwa dia berusaha mencari jawaban dari segala peristiwa-peristiwa yang dialami. Maka kemudian dia pun pergi ke Gua Maria Kerep, dan di sana dia tidak menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan atas pergulatan hidupnya. Tetapi justru dia diajak untuk berdoa dan berdevosi kepada Bunda Maria. Nah, para pemirsa yang terkasih dalam Tuhan, di dalam tradisi iman kita memiliki juga devosi Bunda Maria yang berduka cita.
maka kita akan bersama-sama mencoba untuk bertanya kembali kepada Pak Handoko. Bapak Handoko, bahwa dalam tradisi iman kita kan ada juga devosi kepada Bunda Maria yang berduka cita. Nah, mungkin Pak Handoko juga menemukan ini ya sebagai sebuah kekuatan dalam perjalanan iman, terutama dalam menjalani pergulatan tadi itu. Iya Romo, jadi memang dalam ajaran iman Katolik itu ada diajarkan tentang Bunda Maria dan duka cita itu hari raya 15 September ya. Betul. Jadi ada 7 duka yang dialami oleh Ibu Maria ya dalam perjalanan kehidupannya. Jadi yang pertama itu ketika dia nubuat dari Simeon yang menyatakan sebilah pedang tajam akan menusuk hatimu. Kemudian juga dia mengalami melarikan diri ke Mesir, satu keluarga mengungsi ya Mesir karena dalam ada ancaman dari pemerintah itu untuk membunuh semua anak-anak. Kemudian juga kehilangan Yesus. Kemudian juga dia mesti melihat Yesus yang memanggul salib menuju Kalvari. Dia kemudian melihat putranya wafat di salib. Dan mungkin ada momen yang Yesus diturunkan dari salib. Dan dalam ilustrasi Bunda itu memangku anaknya ya, memeluk jenazah Yesus. Dan terakhir harus mengantar Yesus dimakamkan. Jadi kehilangan yang saya coba ambil semacam teladan dari Ibu Maria ketika kehilangan itu memang hampir dia tidak mengucapkan apa-apa ya. Jadi ciri khas ibu itu dia diam bukan berarti tapi dia menerima semuanya. Menerima semuanya itu dalam hati sebagai kehendak dari Gusti Allah. Yang pasti sebenarnya ada hikmah di balik itu. Saya mencoba melihat korelasi ya. Jadi belajar dari Ibu Maria itu ketika kita hidup itu ada hal-hal yang mungkin kita tidak mengerti ya. Dan mungkin ada hal-hal yang mungkin kita tidak bisa mendapatkan jawaban karena itu misteri dari Allah. Namun kita belajar untuk menerima. Kalau dalam iman gereja fiat voluntas tua ya, terjadilah padaku menurut kehendakmu. Saat kita menerima segala sesuatu termasuk juga luka, itulah sebenarnya Tuhan itu sayang sama kita. Jadi memang versi sayang mungkin agak membingungkan juga bagi saya, tapi justru dalam kedukaan itu saya merasakan untuk kali pertama saya merasakan ada pelukan yang hangat, dan di balik itu mungkin ini jalan saya untuk mendapat kekuatan dari luka-luka ya, dari luka-luka yang saya alami. Namun dari situlah, dari luka-luka itu saya mendapatkan pelukan, saya mendapatkan kekuatan dari Tuhan, dan juga tentunya yang amat saya cintai juga Bunda Maria. Baik Pak Handoko, jadi dari pengalaman Pak Handoko sendiri bahwa pengalaman pahit, kehilangan orang yang dicintai itu bisa menimbulkan luka di dalam hati Pak Handoko. Ya. Luka dalam arti bahwa kenapa kok semuanya ini terjadi di dalam kehidupan saya? Mengapa kok saya harus mengalami ini dan seterusnya? Lalu tadi Pak Handoko juga berusaha mencari jawaban, dan pada akhirnya sekarang melalui pengalaman hidup Bunda Maria, di mana Bunda Maria sendiri juga mengalami kehilangan 7 peristiwa yang menyedihkan ya, atau kesengsaraan. Dan situ Pak Handoko bisa melihat korelasinya bahwa di dalam
kesengsaraan itu ada begitu banyak pertanyaan, ya, dan mungkin juga tidak bisa menemukan jawaban. Dan Bunda Maria sendiri juga di dalam penderitaannya dia hanya diam. Nah, tadi Pak Handoko mengatakan bahwa diam itu bukan berarti bahwa tidak tahu apa-apa, atau diam berarti tidak mendapatkan apa-apa. Diam berarti bahwa mencoba merenungkan, menerima semua peristiwa itu. Ya. Dan itu yang terjadi dengan Bunda Maria tadi ya Pak Handoko, yang menceritakan bahwa sampai Bunda Maria pun bisa berkata terjadilah padaku menurut kehendak-Mu. Ya. Nah, baik Pak Handoko, ini peristiwa yang sangat menarik ya, pengalaman iman yang sangat menarik dari Pak Handoko, bisa merenungkan peristiwa kehidupan yang berat, terus kemudian bisa menerima semuanya itu sebagai sebuah pengalaman iman, bahkan bisa menerima pengalaman yang menyakitkan tadi itu. Ya. Nah, Bapak Handoko, mungkin di dalam pengalaman Pak Handoko sendiri, kemudian setelah menerima semuanya itu, lalu sekarang apa yang terjadi? Ya, jadi hidup harus terus berjalan ya. Dan yang saya alami sekarang, mungkin Tuhan memberi kesempatan agar saya mulai menyadari setiap waktu yang diberikan itu berharga, dan ketika kita mengatakan saya melayani, saya berikan persembahan pada Tuhan, kali ini harus beneran. Jadi beneran maksudnya kita harus menyadari betul bahwa ini memang untuk Tuhan, bukan untuk kita. Karena kadang-kadang kalau seperti yang saya alami di awal itu, sebelum mengalami peristiwa ini kan, waktu saya merasa saya sudah banyak memberi, saya sudah banyak melayani, itu timbul ada keinginan untuk dapat pamrih kan. Namanya take and give. Semakin ya, banyak kita beri, semakin banyak tuntutan yang kita inginkan. Nah, yang saya refleksikan, karena itulah kemudian dari pergulatan tuh saya komplain, marah, protes ya, karena saya merasa ini kalau kita nanam sini harusnya dapat hasil yang baik juga dong gitu. Tapi ternyata di sini setelah mengalami peristiwa ini, belajar dari Bu Maria mengajarkan tentang ketulusan, dan saya belajar satu kata, ikhlas, Romo. Ikhlas dalam segala hal, dalam memberi. Ya, saya tidak berani ngomong melayani dengan itu, juga tidak berani. Pokoknya yang bisa saya berikan, saya berikan, dan ikhlas untuk menerima segala hal yang kita peroleh dalam hidup tanpa hitung-hitungan lagi gitu. Jadi pokoknya jalan mengalir saja, memang memberi ya sudah memberi, jadi disadari ini sebuah pemberian harus dengan hati yang tulus dan ikhlas. Baik Pak Handoko, menarik ini ya Pak Handoko ya. Para pemirsa, pergulatan dari Pak Handoko ini sangat menarik untuk bersama-sama coba kita renungkan untuk kehidupan kita. Pak Handoko tadi mengatakan bahwa di awal ketika beliau melayani, memberikan diri, berbuat baik, aktif dalam kehidupan menggereja, itu dalam pikirannya ada harapan bahwa saya juga akan menerima feedback yang baik pula. Iya, upah dalam arti tertentu ya, bahwa Tuhan akan membalas dengan segala yang baik. Dan ternyata tidak demikian. Itu yang dialami oleh Pak Handoko. Nah, dalam pergulatannya, lalu bersama permenungannya bersama dengan Bunda Maria, Pak Handoko sampai menemukan keikhlasan. Itu menjadi kata kunci kebahagiaan hidupnya saat ini. Itu menjadi kata kunci di mana dia memiliki kekuatan di dalam menjalani kehidupannya saat ini. Para pemirsa dimanapun Anda berada, saya rasa banyak di antara kita juga mengalami kehidupan yang kurang lebih demikian. Banyak di antara kita yang juga memiliki pemikiran yang kurang lebih sama dengan apa yang dipikirkan oleh Pak Handoko sebelumnya. Kalau kita berdoa, kalau kita rajin ke gereja, maka harapannya bahwa kita akan mendapatkan yang terbaik. Tetapi kenyataannya tidak demikian. Namun dalam pergulatan hidup,
justru Pak Handoko memiliki keikhlasan menerima pengajaran tentang keikhlasan. Baik para pemirsa yang terkasih, kita akan lanjut sejenak dan kita akan berhenti untuk pesan-pesan berikut ini. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Para pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, sharing pengalaman iman dari Pak Handoko memberikan pengajaran beberapa hal kepada kita semua. Yang pertama, kematian atau penderitaan itu adalah bagian di dalam kehidupan kita orang-orang beriman. Tuhan Yesus sendiri yang adalah Allah yang menjadi manusia, ia juga mengalami penderitaan. Bunda Maria juga mengalami penderitaan. Bahkan dalam tradisi iman kita mengatakan Bunda Maria adalah Bunda duka cita. Para pemirsa, namun demikian bahwa peristiwa-peristiwa duka cita, peristiwa-peristiwa kematian untuk kita orang beriman tidak meninggalkan luka, membuat kita patah harapan, tetapi justru kita menemukan kekuatan. Mungkin kita tidak menemukan jawaban, tetapi dengan beriman kepada Allah, kita menemukan kekuatan untuk menerima penderitaan, kematian, dan luka-luka dalam kehidupan kita, dan menjalaninya itu dengan penuh ikhlas. Para pemirsa, sekarang kita akan mengakhiri perjumpaan kita dengan doa bersama. Kita sampaikan doa-doa kita di dalam hati kita masing-masing. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, puji dan syukur kami tunjukkan kepadamu atas segala anugerah dan berkat yang Kau limpahkan untuk kami, terutama atas rahmat kasih yang tiada hentinya Engkau curahkan dalam kehidupan kami ini. Allah, sering dalam kehidupan ini kami mengeluh, kami memberontak, kami marah kepadamu atas berbagai macam hal peristiwa yang tidak mampu kami terima. Beberapa hal yang tidak kami inginkan di dalam kehidupan kami ini. Dalam situasi yang demikian sering kami merasa bahwa Engkau meninggalkan kami, Engkau tidak mencintai kami. Namun ya Allah, kami bersyukur bahwa melalui pengalaman penderitaan Bunda Maria, ia juga telah mengajarkan sebuah kekuatan iman kepada kami semua. Bahwa penderitaan tidaklah harus ditolak. Kematian bukanlah sesuatu yang membuat kami mengalami patah harapan. Tetapi penderitaan dan kematian haruslah kami terima menjadi bagian pengalaman dalam kehidupan kami ini. Ya Bapa, melalui Bunda Maria dan keteladanannya, kami juga diajarkan bahwa di dalam kehidupan ini, kami selalu harus menyerahkan semuanya itu dalam kehendak-Mu. Beliau berkata, terjadilah padaku menurut kehendak-Mu. Karena itu ya Bapa, semoga Engkau menguatkan, meneguhkan seluruh pengalaman iman untuk kami semua, para pemirsa TVRI dimanapun berada. Semoga untuk mereka yang saat ini mengalami penderitaan, mengalami kesedihan, mengalami persoalan-persoalan dalam hidupnya, mereka juga menemukan kekuatan iman melalui doa-doa kepadamu, melalui perantaraan Bunda Maria. Ya Bapa, semuanya ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu dengan perantaraan Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.